haram memukul wajah, haram memukul wajah istri. Marah sama istri, marah dibanting pintu, banting meja, ditamparnya istrinya. Ini hari ditampar, besok dirayu-rayu, menjijikkan kadang-kadang. Kalau istri ditampar, dia pergi ke dokter di visum, besok dia ngadu ke pengadilan agama, jatuh talak 1. Nggak ada hak seorang suami menampar wajah istri. Menampar wajah binatang aja nggak berhak, apalagi wajah istri. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah pengajian Duha Al-Hakim Menteng Jakarta Pusat yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pengajian kita tentang Qasasul Anbiya, tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika kemudian Nabi Yusuf memasukkan gantangan emas ke dalam karung makanan saudara-saudara beliau. Satu dimasukkan ke karung makanan Benyamin. Jadi saudara Nabi Yusuf itu 11 orang. 10 dari ibu pertama, istri tua, Laya. Kemudian 2 dari istri muda, Rahil. Orang Yahudi menyebutnya Rachel. Rachel itu wanita tercantik zaman itu. Rahil, ibunya Nabi Yusuf alaihissalam dengan Benyamin. Bapaknya sama, Nabi Yakub alaihissalam. Laya dengan Rahil saudara kandung. Satu bapak juga satu ibu. Jadi dulu boleh saudara kandung itu dinikahi oleh satu orang laki-laki. Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, nikah dengan kakak beradik kandung. Anak yang pertama, istri pertamanya, kakaknya punya anak 10. Adiknya yang Rahil punya anak 2. Dulu boleh, tapi syariat ini sudah mansuh. Syariat pada zaman Nabi Yusuf ini bukan syariat kita lagi, nggak boleh. Kalau kita sudah dilarang dalam Quran surah An-Nisa, ya. Tidak dibolehkan menikah kepada wanita-wanita yang menjadi mahram. Salah satunya adalah menggabungkan 2 kakak beradik kandung di dalam satu suami. Ini nggak boleh lagi sekarang. Akhirnya Benyamin ditahan dengan tuduhan mencuri, tapi sebetulnya ini siasat Nabi Yusuf saja supaya adiknya tinggal di Mesir. Saudara-saudaranya yang 10 lagi, yang lain ibu, pulang ke Palestina menjemput bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub sebetulnya tahu bahwa Nabi Yusuf itu tidak mati. Walaupun dalam kisah itu diceritakan oleh 10 saudaranya Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Dengan kisah waktu dulu diajak main-main, kemudian dibuang ke sumur, diambil orang dan dibawa ke Mesir.
Nabi Yusuf akhirnya diangkat anak. Mula-mula jadi budak, dijual di pasar manusia, pasar budak. Kemudian dibeli oleh Kitfir, Raja Mesir, dengan istrinya Zulaikha. Kemudian dipelihara di rumahnya Kitfir, di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ini begitu baiknya, ganteng, baik, penurut. Akhirnya diangkat jadi anak. Tinggal di istana. Sampai kisahnya diajak zina oleh Zulaikha. Sudah lewat, kita sudah lewati. Sampai akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Sampai akhirnya Nabi Yusuf meramalkan mimpi Raja Mesir. Akan datang 7 tahun masa panen emas, maksudnya panen raya. Gandum-gandum di mana-mana berlimpah ruah. Tapi kemudian akan datang 7 tahun masa paceklik. Panen akan gagal, dan ramalan ini diramalkan ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat jadi menteri perbendaharaan negara. Nah, pas masa paceklik inilah saudara-saudaranya datang dari Palestina minta makanan ke Mesir, dibagi. Kali kedua datang, Nabi Yusuf mau jumpa adiknya, jadi dimasukkanlah bejana emas. Raja ke situ, kemudian dituduh mencuri, tinggal. Bilang sama bapakmu, adikmu ini mencuri, tangkap. Jadi 10 orang ini ngadu ke bapaknya, Nabi Yakub alaihissalam. Irji'u ila abikum, pulanglah kamu kepada bapak kamu semua. Faqulu, katakanlah olehmu bersepuluh kepada bapakmu, ya abana, wahai bapak kami, inna benaka saroko, sesungguhnya anak engkau yaitu Benyamin telah mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna, kami enggak tahu ya, kalau adik kami itu mencuri. Anak bapak itu yaitu adik kami itu mencuri. Kami enggak menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami pun enggak tahu. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, kalau hal-hal yang di luar pengetahuan kami ya kami enggak bisa jaga, gitu kira-kira. Karena anak yang paling kecil ini disuruh jaga. Waktu dibawa ke Mesir, bawa adikmu tapi boleh kamu jaga, jangan sampai hilang kayak Nabi Yusuf dulu. Ternyata mencuri. Ya kami mana tahu kalau adik kita itu mencuri, gitu kira-kira. Di luar pengawasan kami, di luar pengetahuan kami. Jadi sekarang adik kami itu anak bapak dari lain ibu, sudah ditangkap di Mesir karena tuduhan mencuri. Was'alil qaryah allati kunna fiha, maka tanyalah penduduk negeri di mana kami berada waktu itu. Wal'ira, tanya juga kabilah-kabilah ya, ada kabilah yang bersama dengan kami dari Palestina ke Mesir. Allati qabalna fiha, di mana kami juga bersama dengan kabilah itu. Wa inna lasadiqun, kami ini jujur. Anak bapak Benyamin itu tinggal di Mesir karena nyolong. Jadi bukan karena kami celakakan. Kira-kira begitu kata yang 10 ini. Merasa bersalah juga mereka. Dari kalimat-kalimat ini kan tahu dia bahwa dulu Nabi Yusuf itu kelihatan dicelakakan oleh mereka ya. Dari kalimat-kalimatnya, meskipun mereka nggak pernah ngaku katanya dimakan serigala, tapi dari kalimat-kalimatnya ini ketahuan bahwa ada rasa bersalah dengan adiknya yang dulu, Nabi Yusuf yang dulu gitu. Bisa rasakan nggak itu? Bisa dirasakan dari kalimat-kalimat. Dan Nabi Yakub tahu anaknya ini pernah bersalah tentang Nabi Yusuf itu, dari kalimat-kalimat mereka ini tahu. Biasanya orang kalau bersalah kan nutup-nutupi ya enggak?
Sumpah demi Allah, ada, tanyalah orang-orang semua. Gitu kira-kira. Apalagi perempuan pinter banget tuh. Tapi tetap ketahuan, semakin kita ngeles-ngeles semakin mencurigakan. Bagus diam aja. Kami nggak dusta loh, bener nih, jujur nih gitu. Kata Nabi Yakub, qala bal sawwalat lakum anfusukum amro. Alah, sebetulnya kamu aja lah yang paling tahu urusan kamu bagus apa enggak. Jadi Nabi Yakub tuh sudah ngerti lah kalau anaknya ini yang 10 ini enggak beres. Udah ngerti, udahlah. Kalianlah yang tahu bagaimana kejadian sebenarnya atas diri kalian. Tentang Nabi Yusuf yang dulu, tentang Benyamin yang sekarang ini. Ngertinya kalian apa urusan kalian. Fasabrun jamil, maka aku bersabar dengan kesabaran yang cantik, yang indah. Jadi Nabi Yakub ini hal-hal seperti ini ujian aja dah, sabar aja dah gitu. Fasabrun jamil. Maka kita kalau mau sabar, sabarlah dengan sebaik-baiknya sabar. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Maka dengan kesabaranku itu mudah-mudahan Allah mendatangkan kedua-dua anakku itu kepadaku. Jadi udah tahu dia Nabi Yusuf itu enggak mati. Nabi Yakub ini sudah tahu Nabi Yusuf itu enggak mati. Padahal diceritakan mati. Bajunya dilumurin darah kambing. Ya kan? Tapi Nabi Yakub dari omongannya dia tahu lah, mudah-mudahan nanti dengan sabarku ini dua-duanya anakku itu dari istriku yang kedua. Kan dua-duanya dari istri yang kedua itu. Nabi Yusuf dengan Benyamin akan pulang kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui kejadian yang sebenarnya itu. Kejadian asli Allah tahu. Kalian enggak usah dusta, gitulah kira-kira. Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana untuk urusan-urusan hambanya. Wa tawalla anhum, kemudian Nabi Yusuf memalingkan wajahnya dari anak-anaknya. Waqala, dan berkatalah Nabi Yakub Nabi Yakub memalingkan wajahnya dari anak-anaknya yang 10 itu. Waqala, dan berkatalah Nabi Yakub alaihissalam, apa katanya? Ya asafa ala Yusuf. Aduhai, betapa sedihnya hatiku kalau teringat Nabi Yusuf. Wab yaddat ainahu, maka putihlah mata Nabi Yakub minal huzni, karena duka cita, banyak nangis apabila dia teringat dengan Nabi Yusuf alaihis salam. Wa huwa kazim, dan hatinya membara kemarahan dengan 10 anaknya. Ini. Marah ini bahasa Arabnya ada ghoyuz, ada ghadab. Kalau ghadab itu marah yang kelihatan marahnya, mulutnya merepet-repet, itu namanya ghadab. Tangannya nabok-nabok, banting-banting, banting pintu, banting meja, itu ghadab. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Marah model kayak gitu itu model kita. Kalau kita marah, bagaimana kita marah? Diam apa ngamuk-ngamuk? Hah? Kita kalau marah diam apa ngamuk-ngamuk? Alah. Kalau model kita marahnya ghadab. Marah sama istri, marah dibanting pintu, banting meja,
Malah lebih parah lagi, ditabok istrinya lagi. Ditamparnya istrinya. Ini hari ditampar, besok dirayu-rayu. Menjijikkan kadang-kadang. Istrimu pakaianmu, kata Allah. Hunna libasul lakum. Istrimu itu pakaianmu. Jangan kau pukul. Kalau istri ditampar, dia pergi ke dokter di visum. Besok dia ngadu ke pengadilan agama, jatuh talak 1. Nggak ada hak seorang suami menampar wajah istri. Menampar wajah binatang aja nggak berhak. Kita naik kuda. Kudanya biar lari, kita pukul wajahnya, berdosa. La tadribul wajah. Nggak boleh nampar wajah. Kalau mau dipukul kuda supaya lari, kakinya dipukul. Kalau wajahnya tidak boleh. Apalagi wajah istri. Haram memukul wajah. Hei, haram memukul wajah istri. Boleh dipukul istri wajahnya 1000 kali sehari, tapi mukulnya pakai hidung. Nah, itu ghadab nggak boleh, haram marah model ghadab itu haram. Kita naik mobil dari rumah, disalip sama orang naik motor dari kiri, kampret. Tiba-tiba kadang nyalip lagi, cebong. Lewat lagi, komodo. Dari rumahnya ke kantor setengah jam, 35 binatang keluar dari mulutnya. Itu namanya ghadab. Itu kelas kita lah. Dan kita dilarang oleh Nabi, la taghdab. Jangan marah model kayak itu. Ada marah satu lagi, ghaiz. Apa namanya? Ghaiz. Ghaiz ini marah yang tidak kelihatan. Nabi Yakub di sini dikatakan fahuwa kazim. Beliau menahan marah yang ghaiz. Wal kazimin al ghaiz. Nah, surah Al-Imran tuh ya. Ciri-ciri orang bertakwa itu dalam surah Al-Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kelas orang bertakwa di atas kelas orang beriman. Kelas orang bertakwa itu yang pertama, berinfak dengan hartanya ketika lapang dan ketika sempit. Banyak uang sedekah, nggak ada uang sedekah juga bisa. Harus bisa, ini kan ciri-ciri orang bertakwa. Kalau banyak uang sedekahnya banyak, kalau nggak punya uang sedekahnya sedikit. Sedekah air minum, sedekah makan, makannya pun ciki. Ya orang lagi nggak ada uang kok. Saya punya kakak ipar ya, enggak. Saya punya uak dari istri. Mereka panggil uak. Itu kalau datang ke rumah siapa saja termasuk ke rumah kami, dia rajin datang itu. Kadang-kadang cuma bawa kerupuk 3 biji kerupuk, 15 rupiah waktu itu. Kerupuk 3 biji. Infak dia. Tanda datang ke rumah orang bawa buah tangan, ada yang dibawa. Wak Sabariah namanya. Wah, hebat juga itu. Anaknya orang kaya, direktur utama PT Paya Pinang di Sumatera Utara, perkebunan kelapa sawit. Anaknya kaya raya, tapi dianya itu datang ya ada aja buah tangannya. Kalau banyak duitnya dia bawa yang berharga, nggak ada duitnya dia bawa kerupuk. Ada sahabat saya almarhum Malik bin Jau. Kalau saya datang ke Medan, dia datang. Dia bawa hadiah telur bebek 2 butir. 2 butir telur bebek. Nah, Lebaran datang ke rumah saya nggak ada, lagi pergi. Pulang-pulang abang ipar saya bilang, tadi ada tamu Jul, titip. Apa? Saya lihat telur bebek 1 butir, kembang loyang 7 buah, terus markisa 1 botol. Saya tahu ini pasti yang datang Malik bin Jau. Karena nggak ada orang berani ngasih saya kembang loyang 7 biji. Kalian berani nggak? Nggak berani. Telur bebek ngasih 1 berani. Yang berani itu cuma sahabat saya itu, Abdul Malik bin Jau.
Jadi ciri-ciri orang bertakwa, berinfak waktu lapang, waktu sempit. Waktu senang, waktu susah. Lahir anak, sedekah. Anak tamat sekolah, sedekah. Anak khatam Quran, sedekah. Anak khitanan, sedekah. Anak nikah, sedekah. Walimah, kenduri. Bapak mati, sedekah juga. Ibu mati, sedekah juga. Suami mati, sedekah juga. Infak juga. Itu yang namanya fisarroi waddarra. Ada orang bilang, mati kok kematian kok sedekah-sedekah. Lalu disuruh sama Quran. Surah Ali Imran ayat 134, 135, 136. Dalam tafsirnya Imam Qurtubi menjelaskan dalam tafsir fi ahkamil Quran ayat itu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu infak hartanya ketika lapang dan ketika sempit, ketika susah dan ketika senang dan susah. Susahnya itu adalah fil maqtam, ketika kematian. Ini dalil. Ada yang bilang bid'ah, sedekah sama orang mati. Sunnah kok bid'ah. Saya ada orang kaya ngadu sama saya, Pak, anak buah saya pulang kampung karena mamaknya mati. Pinjam uang 3 juta Pak untuk kenduri. Curhat ini orang kaya ini sama saya. Untuk kenduri arwah bapaknya aja sampai utang 3 juta. Ajaran apa itu? Saya bilang ajaran Quran itu. Surah Ali Imran itu yang menyuruh itu. Masa sampai utang Pak sedekah? Loh, orang utang beli TV 7 juta, kredit 3 tahun cuma lihat perempuan senam. Kau nggak ribut kau? Boleh sama kau. Giliran orang utang tuh sedekah almarhum bapaknya ibunya kok kau keberatan. Sedekah untuk mayat kan sampai, apalagi dari anak kepada orang tua itu tidak ada khilaf. Sayyidina Sa'ad bilang, ya Rasul, ibuku sudah meninggal dunia, sudah wafat. Kalau aku sedekah sampai nggak pahalanya? Sampai, kata Nabi, sampai. Ini kebun korma saya sedekahkan. Bayangin, harta yang paling mahal waktu itu kebun, sedekahkan untuk almarhumah ibu saya. Zaman Rasulullah, hadisnya Sahih Abu Dawud. Nah, jadi sedekah waktu susah itu waktu kematian, waktu sakit. Sakit sedekah, wadawu mardakum bis sadaqah. Obatilah penyakit kamu di antara kamu adalah dengan hadis. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Terus wal kadhiminal ghaiz. Kadhim, mampu menahan marah yang enggak kelihatan. Kalau ghadab udah pasti wajib ditahan, itu kelas kita orang beriman. Kelas orang bertakwa yang ditahannya ghaiz. Marah dia cuman gemeter aja gitu. Saya marah. Kamu baik-baik ya, saya sedang marah. Ada yang bisa kayak gitu? Abang ipar saya kayak gitu. Waktu itu saya baru-baru nikah. Dia marah sama anaknya. Dia bilang, Papa marah ini. Gemetar tangannya. Papa marah ini. Dalam hati saya, boleh juga ditiru ini. Wal kadhiminal ghaiz. Ghaiz itu marah yang nggak kelihatan, tapi hatinya membara. Salah satu ayat Quran ketika orang-orang munafik, orang-orang kafir marah dengan orang-orang Islam. Apa yang kita bikin mereka jijik aja lihatnya. Mau baik mau jelek yang kita buat tetap aja mereka nggak seneng. Betul nggak? Nah mereka tuh marah dengan kita. Kita mau baik, kita mau jahat, pokoknya dia tetap aja benci sama kita. Apa jawab kita yang disuruh Allah menjawab kepada orang-orang model kayak mereka itu, munafikun, kafirun itu? Kata Allah, mutu bi ghaizikum. Ghaiz. Matilah kau dengan marahmu yang enggak kelihatan itu. Di belakang kita digigitnya jarinya saking panasnya. Matilah kau dengan marahmu. Nah, jadi ciri-ciri orang bertakwa mampu menahan ghaiz. Nah, ini Nabi Yakub. Nabi Yakub bilang fahuwa kazim. Beliau menahan marah yang bentuk ghaiz itu, marah yang enggak kelihatan itu.
Baru ciri-ciri yang ketiga orang bertakwa, wal afina anin nas, memaafkan salah orang. Kita lanjutkan. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Apa katanya? Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak akan berhenti mengingati Yusuf. Jadi masih panas juga itu. Udah berapa puluh tahun tuh anak dibuang, Nabi Yusuf udah dibuang, dibilang mati dimakan serigala. Tapi Nabi Yakub masih tetap sayang, masih tetap ingat. Jengkelnya bukan main ini yang 10 ini. Katanya sama bapaknya, bapak tidak akan pernah berhenti ya mengingat Nabi Yusuf itu. Sehingga bapak menderita penyakit berat, matanya buta. Mata Nabi Yakub putih. Ya. Wabayaddot ainahu, putih. Kalau putih berarti buta dong. Kalau sekarang namanya kataraks ya. Nah. Saking seringnya ingat anak sampai kena penyakit yang luar biasa, yaitu penyakit buta. Autakuna minal halikin, atau kamu ya bapakku saking sedihnya kehilangan Nabi Yusuf nanti termasuk orang yang celaka, binasa. Qala, Nabi Yakub menjawab, innama ashku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahan dan kedukacitaanku hanya kepada Allah saja. Ini sering kali dibacakan oleh Umar bin Khattab. Doa ini, doa Nabi Yakub ini kalau Umar bin Khattab tahajud malam, ini dibacanya doa. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahan hatiku dan kesedihan hatiku kepada Allah saja. Mau ngadu kemana? Namanya khalifah. Ngadu kemana? Wa'lam wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu 10 orang anakku ini nggak tahu tentang Nabi Yusuf itu. Jadi karena beliau kan nabi, dapat wahyu, dia udah tahu Nabi Yusuf nggak mati, anaknya bohong itu dia tahu. Nabi Yakub ini tahu. Cuman belum terbukti aja nih, bentar lagi nih kena nih, bentar lagi.